Pesantren didirikan oleh para ulama jauh sebelum adanya negara Republik Indonesia. Pesantren sudah ada. Para wali, para aulia, para ulama mendirikan pesantren dalam rangka membangun umat Islam yang beriman, berakhlak, beribadah, rukun, damai, bersaudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad, afdhalil anbiya'i wa khatamil mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan min yaumina hadza ila yaumin nahdhati waddin. Ashabal fadilah, sadatana ahla baiti rasulillahi tahirin, wa ala ra'sihim as-sayyidil habib Ali Zainal Abidin As-Saggaf As-Sajjad, a'azzahullah bi'izzih wa akramahu bikaramih. Sadatil ulama wal masyayikh wal asatid, ashabal ma'ahid, ashabat turukis sufiyah al-mu'tabarah an-nahdiyah, para tokoh masyarakat, Bapak Wali Kota Pekalongan, Bapak Ustadz Haji Afzan Arslan Junaidi. Masya Allah. Saya tadi cari-cari wali kotanya mana. Kok persis kayak Ustadz persis lah, nggak ada bedanya. Bapak Kapolresta yang saya hormati, Bapak Dandim, nggak ada ya? Oh, yang mewakili Pak Dandim, Ketua DPRD dan anggota DPRD, Ketua Cabang NU Kota Pekalongan Ustadz Haji Muhtaram, dan Rois Syuriah Kiai Haji Ramadan, Sesepuh NU Pekalongan Kiai Haji Zainuri, Badan Otonom Muslimat Fatayat Ansor Banser, Pagar Nusa, Pergunu, ISNU, Jam'iyat Thariqah Al-Mutabarah, Jamiatul Qura Hufadz, Sadati wa Sayyidati, Anisati, Ashabi wa Zumalai, Abnai wa Banati, Ayyuhal Hudur. Alhamdulillah, malam hari ini NU Pekalongan, terutama dalam hal ini RMI, mengadakan perayaan Hari Nasional kita, Hari Santri Indonesia. Dengan peringatan ini kita merasa bangga, merasa bersyukur, merasa punya eksistensi kita sebagai santri hidup di negara Indonesia. Pesantren didirikan oleh para ulama jauh sebelum adanya negara Republik Indonesia. Pesantren sudah ada. Para wali, para aulia, para ulama mendirikan pesantren dalam rangka membangun umat Islam yang beriman, berakhlak, beribadah, rukun, damai, bersaudara, solid, jauh dari permusuhan, jauh dari konflik, jauh dari pertengkaran. Niku jasanya para kiai. Diperintah atau tidak diperintah, diminta atau gak diminta, para ulama, terutama ulama pesan NU, pasti menyampaikan ukhuwah Islamiyah,
ukhuwah watoniyah. Tidak ada kiai NU yang mengajarkan ngerakit bom, nggak ada. Atau memang kiainya nggak ngerti ngerakit bom. Tidak ada kiai NU yang mengajarkan radikalisme, ekstremisme. Kiai NU, kiai pesantren semuanya mengajarkan simbol-simbol akhlakul karimah, nilai-nilai budaya Islam, nilai-nilai karakter kepribadian Islam yang benar-benar umat yang membawa rahmatan lil alamin. Oleh karena itu kita harus bangga menjadi santri. Sedikit cerita tentang hari santri. Ketika Presiden Jokowi periode pertama kampanye, beliau mengatakan kalau saya berhasil jadi presiden nanti akan ada hari santri. Dah menang. Setelah menang, beliau rencana mau menentukan hari santri tanggal 1 Muharram, 1 Syuro. Saya waktu itu masih ketua PBNU, kalau sekarang bodolan. Saya matur, Pak Presiden, kalau tanggal 1 Muharram itu sih hari besarnya umat Islam sedunia, awal tahun Hijriah, bukan hari khas santri, bukan. Terus apa hari santrinya? Saya usul tanggal 22 Oktober. Kenapa? Karena pada tanggal tersebut Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari bersama para kiai-kiai dan santri-santri mengeluarkan resolusi jihad, fatwa hukumnya membela tanah air adalah fardu ain. Bela tanah air, bela negara podo karo salat. Setiap orang sugih melarat, pinter bodoh, pejabat rakyat wajib bela tanah air, podo karo salat, fardu ain. Fatwanya Kiai Hasyim Asy'ari. Man mata li ajli watonihi mata syahidan. Barang siapa mati demi negaranya, demi mempertahankan kemerdekaan tanah air, mati syahid. Dan barang siapa berkhianat kepada tanah airnya, halal darahnya. Walaupun Mbah Hasyim tidak mengatakan kafir, mboten, nggak mengkafirkan orang, tapi boleh dibunuh. Orang kalau jadi cecunguknya Belanda, anteknya Jepang, boleh dibunuh, walaupun nggak mengatakan kafir, mboten. Nah, akhirnya Presiden perintah pada Menteri Agama Bapak Lukman Hakim Saifuddin mengadakan seminar FGD di Hotel Salak Bogor. Semua ormas Islam diundang. Narasumbernya antara lain Profesor Azumardi Azra, Dr. Khozin Humaidi, Abdullah Syarwani, Direktur Pesantren Al-Idrus waktu itu. Saya juga datang. Usulan saya tanggal 20 Oktober dengan alasan-alasan fakta historis diterima oleh seminar itu. Maka Pak Jokowi menandatangani secara resmi bahwa hari santri jatuh pada tanggal 22 Oktober. Ceritanya begini, harus tahu ceritanya. 17 Agustus Indonesia merdeka. Bung Karno dan Bung Hatta atas nama rakyat Indonesia memproklamirkan berdirinya negara Indonesia, Republik Indonesia Merdeka. Agustus, September, Oktober ada berita bahwa sekutu, yaitu Inggris, pada dasarnya Inggris mengatas nama sekutu, Inggris lah gampangannya, akan datang kembali ke Indonesia, merebut kemerdekaan Indonesia, dikembalikan kepada Belanda, diserahkan pada Belanda. Karena dulu Belanda kan kalah oleh Jepang, Jepang lari, kita merdeka. Jepang kalah, merdeka, lah mau dikembalikan lagi ke Belanda oleh sekutu. Datang pasukan dipimpin oleh Brigjen Malabi. Bung Karno, Pak Hatta kirim utusan menghadap Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Bagaimana Kiai? Ini
mereka mau nyerang kita bagaimana? Keluarlah fatwa tadi dengan kesepakatan para ulama dan santri-santri. Begitu nikah datang awal November, kiai-kiai siap menyongsong kedatangan pasukan nikah. Dari Cirebon tidak ketinggalan Kiai Abbas Buntet ikut datang ke Surabaya. Kiai Abdul Halim Majalengka datang ke Surabaya, siap perang melawan nikah. Santri Jombang, Mojokerto, Sidoarjo, Pasuruan, Surabaya, Madura sebagian siap menyambut kedatangan nikah. Komandannya Kiai Abbas, Kiai Wahab wakilnya, malah Kiai Wahab wakil komandan. Komandan perangnya Kiai Abbas dari Buntet, Cirebon, bukan Pekalongan, Cirebon. Betul. Markasnya di sebuah rumah yang ada di desa Siwalankerto, Surabaya. Nikah datang tanggal 10 November perang. Hari pertama perang, mobilnya Brigjen Malabi meledak. Malabi mati, supirnya mati, ajudannya mati, mobilnya kebakar. Yang masang bom di mobilnya Brigjen Malabi, mohon maaf, bukan tentara, tapi santri Tebuireng, namanya Harun namanya. Hanya sayang Harun tidak lari menjauh, malah berdiri ingin lihat hasilnya, dikira mercon. Maka Malabi mati, supirnya mati, ajudannya mati, Harun pun gugur. Itu ceritanya hari santri gitu. Maka tanpa ada fatwa Kiai Hasyim Asy'ari tanggal 12 Oktober, tanpa gerakan santri yang dengan tulus ikhlas heroik melawan nikah, belum tentu ceritanya Indonesia merdeka tanggal 7 Agustus 45. Barangkali sejarah akan berubah. Disinilah peran para kiai, peran para ulama, persisnya peran Nahdlatul Ulama dalam rangka menyelamatkan NKRI. Sebelumnya dulu, sebelum merdeka, tahun 36 NU Muktamar di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Keputusannya bahwa menurut ulama NU, Indonesia bukan negara Islam, bukan negara kafir, tapi Darussalam, negara yang damai, yang di dalamnya ada agama enam agama, waktu itu 5 waktu itu ya, Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, dan ada 714 suku. Semua diikat jadi satu berdasarkan kesamaan visi misi, ingin membangun satu bangsa yang merdeka, bangsa yang adil dan sejahtera. Ini sama dengan Rasulullah SAW ketika membangun kota Yathrib. Kenapa kotanya bukan Yathrib? Karena yang membangun babat-babat kota Yathrib namanya Yathrib bin Laud bin Amlik bin Sam bin Nuh. Cicitnya Nabi Nuh namanya Pak Yathrib. Bangun kota itu, maka kotanya namanya Yathrib. Rasulullah hijrah ke kota Yathrib 485 km utara Mekah, mendapatkan penduduk kota Yathrib yang bineka, yang plural, yang majmuk. Ada umat Islam pendatang namanya Muhajirin, ada umat Islam pribumi namanya Ansor, ada non muslim beragama Yahudi 3 suku besar, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadir, pelarian dari gurun Sinai. Bani Israel setelah Nabi Musa wafat, Nabi Harun wafat, bercerai-berai, kebanyakan ke Eropa, 3 suku ke kota Yathrib, keturunannya jumpa dengan Rasulullah SAW. Melihat penduduknya yang plural, bineka majmuk, Nabi memutuskan Bismillahirrahmanirrahim. Hadza kitabu Muhammad, al muslimuna min Quraisy wal muslimuna min Yathrib wal yahud wa man tabi'ahum wa lahiqa bihim wa jahada ma'ahum
innahum ummatun wahidatun min dunin nas. Muslim pendatang, Muslim pribumi, dan Yahudi asalkan satu cita-cita, satu tujuan, bahasa saiki satu visi misi, maka sesungguhnya semua itu adalah satu umat. Maka negaranya tidak dinamakan negara Islam, tidak dinamakan negara Arab, negara Madinah, mutamaddin, madaniyah, madani, civilized. Negara yang masyarakatnya diikat dengan kesamaan cita-cita, citizenship, manhajil muwatanah, kependudukan, bukan kewargaagamaan, bukan, atau keluarga sukuan, bukan. Karena penduduknya ada muslim, ada non muslim. Yang muslim ada pribumi, ada pendatang, ada non muslim juga, ada Arab, ada non Arab, dijadikan satu, menjadi satu, namanya negara Madinah. Mudah-mudahan Pekalongan menjadi Madinah. Masyarakatnya beribadah, berakhlak, sadar aturan, sadar undang-undang, tertib, bersih, sehat, cerdas, sugih kabeh. Ini namanya mutamaddin namanya. Sebab Madinah itu terdiri dari dua Pak Wali Kota. Satu, thaqafah bahasa Arabnya. Apa? Keberhasilan saintifik, religi, humanity, morality, itu namanya thaqafah. Jadi kalau ada bangsa pinter, cerdas, akhlaknya baik, namanya muthaqqaf, thaqafah. Satu lagi hadarah. Apa hadarah? Keberhasilan di bidang welfare, ekonomi, sejahtera. Dua-duanya berhasil, namanya mutamaddin Madinah. Mudah-mudahan Pekalongan menjadi Madinah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Paham boten? Nah, selama ada santri, maka semangat beragama, ruhuddin, spirit religius, dan semangat nasionalisme, spirit nasionalis tidak akan luntur. Paham betul? Paham betul? Kenapa di negara Arab sering perang saudara? Pada dasarnya karena belum selesai mempertemukan antara agama, teologi, dan nasionalis. Belum ketemu antara teologi dan nasionalis di Timur Tengah. Yang berjuang nasionalis tidak berjuang Islam. Yang berjuang Islam tidak berjuang nasionalis. Yang nasionalis Saddam Hussein, Hafid Assad, Jamal Nasir, Muammar Gaddafi, Jafar Numeri, Syadil bin Jadid, Habib Bourguiba, nasionalis tapi bukan pejuang Islam. Yang pejuang Islam Said Qutb, Asmawi, Zaki Muhandis, Muhammad Qutb, Yusuf Qaradawi, tidak nasionalis. Maka mudah sekali konflik. Tapi di Indonesia Kiai Hasyim Asy'ari sudah mengeluarkan jargon hubbul waton minal. Ini merupakan ikatan antara teologi dan politik, politik kebangsaan. Anda nasionalis harus beragama, Anda beragama harus nasionalis. Saudara min qalbil mu'min, keluar dari seorang yang hatinya beriman kepada Allah. Maka ikatan antara teologi, agama, dan nasionalisme tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu di Indonesia kalau tuh ada konflik tidak sampai nasional. Bayangkan perpindahan dari Orde Baru ke Orde Reformasi, ada kerusuhan, ada bakar-bakar, ada yang mati banyak, tapi hanya 6 bulan. Begitu multi partai lahir, 44 partai pemilu kemarin pertama kali kan selesai, keadaan sudah kondusif. Kalau di Timur Tengah 40 tahun belum beres. Afghanistan 100% muslim, sukunya 7, perang saudara sudah 40 tahun. Irak, Suriah, Yaman, Libya, Somali, perang saudara sesama Islam, sesama warga bangsa belum selesai sampai sekarang. Alhamdulillah
di Indonesia ini dengan berdasarkan Pancasila kita hidup damai dan tenang. Paham betul? Ente mau sholat sampai benjut dilarang betul? Ente puasa tiap hari puasa terus dilarang betul? Bangun masjid, umroh, pergi haji, istighosah, sholawatan dilarang betul? Hidup di negara Pancasila luar biasa tenangnya. Coba di Afghanistan, maulid Nabi dibom, masjid dibom, rumah sakit dibom, madrasah dibom, presidennya dibunuh. Burhanuddin Rabbani. Apa pengen panjenengan kono? Pengen?